gini Mbak, jadi kan sebenarnya kita di sini tuh melihat ada permasalahan antara Dimas dan juga calon istrinya. Nah, kita mendapat kabar katanya Dimas sering banget melakukan kekerasan sama calon istrinya. Makanya kita di sini pengen nanya sama Mbak. Ya mungkin Dimas punya trauma tersendiri dalam hal kekerasan, akhirnya menyebabkan... Emang Mbak tahu background adik saya kayak apa? Ya di sini justru kita mau nanya Mbak. Mbak kan bilang Mbak kakaknya Dimas. Lebih baik kita langsung nanya ke Mbak kan daripada kayak tadi tetangga yang ngomong ya kan Mbak? Iya, emang tetangga tuh bisanya nyalain adik saya doang. Kita dengar-dengar, kita ngelihat sendiri, kayaknya dia kasar banget sama calon istrinya. Ada juga ya Mas ya, yang kasar itu si Debbie. Debbie tuh selalu ngasarin adik saya. Debbie? Iya. Kita kan ketemu Debbie Mbak. Mbak nggak tahu. Kemarin aja berapa hari yang lalu, Dimas sama Debbie berantem. Dimas dicakarin Debbie. Saya lihat sendiri, Mbak. Tapi gini ya Mbak, kemarin kita itu ketemu, kita datang ke kosannya Debbie. Kita lihat kosnya Debbie itu dikunci, dan ketika kita masuk, itu Debbie ada di kamar mandi Mbak, meringkuk kayak kedinginan menggigil. Nah, kita nggak tahu itu siapa yang lakuin, kita langsung mikirnya si Dimas. Itu pasti bukan adik saya. Adik saya tuh nggak begitu. Saya yang tahu adik saya. Adik saya tuh orangnya penyayang, Mas. Nggak pernah ngasarin saya. Saya juga nggak pernah lihat Debbie dikasarin sama Dimas. Debbie itu dikunciin dari luar kosan Mbak. Dan Debbie itu takut kalau misalnya kita ada di situ dan Dimas datang, Dimas pasti marah-marah. Itu sih bisa-bisanya Debbie aja, Mbak. Bisa-bisanya Debbie. Itu tuh dia paling cuman bohong doang. Nggak mungkin adik saya begitu. Saya yang ngerti adik saya, Mbak. Ya, tapi tetangganya udah pada tahu Mbak. Di sini kan Mbak sebagai kakaknya ya Mbak jelasin aja sama kita biar kita juga bisa meluruskan gitu loh Mbak. Nggak ada fitnah. Soalnya tetangga-tetangga tuh udah ada yang ngomong kayak begitu Mbak. Mas jangan nyalain adik saya ya, Mas. Soalnya tadi tetangga juga ada yang bilang katanya waktu kecil Dimas sering lihat kalau orang tuanya selalu berantem. Udah orang-orang tua deh. Itu urusan masa lalu saya. Mbak, ya, Mbak, tenang dulu. Nggak tahu apa-apa tentang keluarga saya. Ya, tapi tenang. Kita pergi. Mbak, tenang. Ya, Mbak, tenang, Mbak. Kan di sini kita cuma ingin membantu. Kita kan cuma ingin membantu. Tahu saya udah pergi. Ya, yaudah. Debbie yang salah di sini. Iya bener. Ini kayak satu keluarga deh emang suka kasar-kasar gitu. Dia ngemaklumin kali Dimas kayak gitu. Sebenarnya dia tahu, gue yakin tetangga aja tahu. Ya udah. Yang penting kita udah yang penting kita udah dapat informasi kan, walaupun nggak terlalu banyak, yang penting kita atur strategi lagi nanti ya. Lu takut? Awas, kali udah. Udah. Ya, kita pergi, udah. Ayo. Ya Allah. Udah, biarin. Mungkin emang temperamen semua di sana. Ayo Mas, cepet Mas, Bas. Lu lihat sendiri kan, yuk kakaknya aja kayak gitu. Gue nggak aneh kalau misalnya Dimas sampai dia ngomongin tetangga dia kasar. Mungkin beneran memang Debbie dia kasar. Wajar lah Mbak Sani marah. Khawatir sama adiknya kalau misalnya Dimas kayak gitu, keluarganya kayak gini. Iya, Pat, gue ngerti. Tapi ini kan kita cuma baru dapet point of view dari keluarganya Dimas. Kita belum ngobrol sama keluarganya Mas Sani. Oke? Tetangganya Dimas kan udah bilang yuk. Kita butuh apa lagi sih? Pat, ini tetap tetangga. Omongan tetangga itu tuh nggak bisa dipercaya 100%. Tapi kan tetangganya bilang dari dulu. Berarti dia udah tahu dong setelah keluarganya, terus kebiasaan-kebiasaan di keluarganya si Dimas itu. Pantesan aja. Yaudah, gini. Ini kan sekarang kita tadi udah dapat gambar kan? Kita udah dapat audio kan, ngomong apa. Gini aja, sekarang kita ketemuan sama Sani, kita kasih lihat ya gimana. Ya udah. Nah, urusan kita ngobrol sama kakaknya Dimas. Ya Oke? udah nggak apa-apa biar Mbak Sandi tuh makin bulat, jelas gitu mau ngarahin adiknya. Kasian gue ngeliatnya. Udah, janjian nih.
Tadi katanya dia mau ini. Jadi janjian dia hari ini ternyata dia ambil izin setengah hari kerja. Makanya dia minta kita nunggu di sini. Nah ini, Pak Mending. Kita udah nyampe. Udah. Nah ini dia nih, Mas Ani nih. Oh iya. Jadi jadi Mbak rumahnya Dimas Mas. Jadi Mbak, gimana? Nah Mbak pas kita kesana itu kita ketemu sama tetangganya karena rumahnya masih kosong kan. Nah tetangganya bilang kalau Dimas ini waktu kecilnya sering ngelihat pertengkaran orang tuanya. Dia sering lihat ibunya dikasarin. Tuh kan Mbak, bener kan Mbak? Aku bilang juga apa? Dia tuh emang udah kasar, dari keluarganya juga pun udah kasar. Mbak nggak boleh ngomong kayak begitu. Ini kan baru asumsi dari tetangga, dari omongan dari tetangga. Masa kayak gitu sih Mas? Aku kan yang minta bantuan kalian, masa Mas masih belain dia sih Mas? Masa Di sini bukan. ini adik aku loh yang tertindas. Iya, di sini saya bukan membelain adik Mbak ataupun Dimas. Di sini kita bersikap netral, oke? Jadi kita ingin mendengar dari kedua belah pihak. Nah, yang aneh, ketika kita nanya sama kakaknya Dimas, justru kakaknya Dimas malah menuduh kalau Debila yang selama ini sering mukulin Dimas. Gak mungkin Mas, gak mungkin. Mana ada perempuan mukulin laki Mas? Yang ada tuh laki-laki mukulin perempuan Mas. Ya Mbak kita juga nggak bisa ngomong kayak gitu Mbak. Karena kan di sini kita nggak bisa lihat bukti langsungnya. Kita juga nggak pernah ngeliat antara Debbie ataupun Dimas yang bertindak kasar. Sekarang saya tanya sama Mbak. Mbak memang pernah ngeliat langsung di mana Dimas mukul Debbie main tangan? Enggak sih. Enggak kan? Nah, berarti kita juga belum bisa berasumsi. Ya, tapi nggak bisa lah Mas, biar gimana pun itu kakaknya salah Mas. Sama aja seperti saya juga bela adik saya, kakaknya itu mungkin juga belanya Dimas. Udah deh, aku nggak mau deh. Kok kayak gini sih? Aku kan minta bantuan kalian, kenapa jadi kalian yang seperti ini sih? Kalau nggak kita udahan aja deh, saya udah nggak perlu bantuan kalian lagi deh. Udah. Mbak, yuk. Ya Allah. Mbak. Gak usah, awas bahaya Mbak. Gak usah lagi, saya nggak perlu bantuan kalian. Bentar. Saya tuh minta bantuan kalian, bukannya kalian malah kayak gini. Gak perlu lah. Udah lah. Saya nggak mau. Udah nggak usah, cukup. Udah. Mbak Sani, Biarin dulu. Sini aja dulu. kita kan di sini bantuin dia. Minggir dulu, jangan Kita bicara. nggak mau memihak. Salah kita gimana yuk? Ya udah, Pak, kasih waktu aja biar dia tenang. Mungkin dia juga banyak pikiran kan, mikirin adiknya. Ya udahlah, gue juga emosi tadi kakaknya marah, terus kakaknya Debbie marah. Ya udah. Jadi kita sekarang balik kantor dulu aja yuk.